Nemertea. Ya. Jadi Nemertea ini adalah cacing pita ya, yang biasanya hidup sebagai parasit. Nah kemudian ini sudah memiliki struktur yang lebih jelas, punya sistem peredaran ya, sirkulasi, atau juga memiliki usus untuk mencerna makanan yang jelas. Nah cacing pita ini memiliki semacam kayak belalai yang bisa dijulurkan atau ditarik ya. Nah selanjutnya ini adalah salah gambar dari siklus hidup cacing pita. Jadi cacing ini berkembang pada usus dari manusia, kemudian nanti pada feses individu yang terinfeksi akan ada telur dari cacing itu yang kemudian akan bisa masuk atau dimakan oleh siput atau bekicot ya. Jadi dalam hal ini banyak bekicot. Nah makanya bahaya juga ya kalau bekicot ini kemudian mengandung telur cacing pita ini. Nah kemudian telur ini di dalam tubuh bekicot akan berkembang menjadi larva yang bisa berenang di air tawar ya. Kemudian dari larva ini akan dimakan oleh ikan. Nah ikan yang mengandung larva dari cacing pita ini apabila termakan ini akan sangat berbahaya ya. Jadi itu siklus hidup dari cacing pita ini yes. Nah tempo hari sempat ada kasus juga, kalau masih ingat itu ada ikan kalengan yang mengandung cacing, dibilangnya sarden, tapi sebenarnya bukan. Kalau sarden itu adalah nama ikan sarden, dan sarden itu produk lokal dari Indonesia. Tapi yang mengandung cacing ini adalah yang impor, yaitu nama ikannya makarel. Cuman gara-gara kasus ini sarden juga jadi tidak laku, padahal ini beda ya. Makarel itu kita impor, sarden itu adalah produk lokal Indonesia. Nah tapi semuanya ini ikan laut. Nah untuk makarel ini adalah ikan subtropis, makanya tidak ada di Indonesia, jadi kita impor ya. Nah dengan ditemukannya cacing pada usus ikan ini pada ikan ini sebenarnya sangat berbahaya, apalagi kita tidak tahu ini cacing dari mana. Nah ini saya sempat mencoba mencari sampelnya cacing ini, makarel yang mengandung cacing, tapi keburu ditarik semua dari peredaran, jadi saya tidak memperoleh sampelnya itu. Padahal sangat menarik ini kalau kita analisis lebih lanjut cacingnya ini sumbernya dari mana gitu ya, mengingat ini adalah produk impor gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah gambar dari cacing pita. Kenapa diberi nama pita? Karena tubuhnya tipis seperti pita, atau pipi seperti pita yang biasa buat ikat-ikat itu ya. Jadi bukan cacingnya pakai pita ya. Nah terus kemudian ujung dari mulut cacing pita ini memiliki struktur pengait ya, yang dia akan menggigit dengan kuat pada usus kita sehingga tidak akan terbawa oleh aliran cairan atau makanan. Dan kemudian dia juga punya penghisap, ada 4 penghisap di sekeliling mulutnya yang akan membantu penempelan secara kuat kepada inangnya ya, baik itu manusia ataupun hewan yang lain. Dan ini banyak terdapat pada babi ya. Nah selanjutnya adalah filum nematoda. Nah nematoda ini adalah cacing kalau bahasanya cacing bulat ya, roundworm. Nah ini sebagian besar berhidup di laut, terutama di dasar laut, yang merupakan parasit kepada hewan-hewan laut. Nah terus kemudian juga memiliki struktur yang jelas seperti cacing pita ini. Nah untuk reproduksinya ini adalah selalu reproduksi secara seksual. Cacing roundworm ini cacing bulat yang pernah ditemukan, yang terbesar memiliki ukuran sekitar 13 meter ya. Jadi dia ditemukan di dalam plasenta paus sperma. Dalam plasenta paus bongkok, panjang cacingnya bisa 13 meter. Itu cacing ya. Bayangkan, sangat mengerikan ya, ada cacing yang panjangnya bisa 13 meter di dalam usus. Tapi ini hewan-hewan laut. Termasuk kalau dia tumbuh di dalam usus hiu segala macam juga bisa berukuran cukup besar. Nah selanjutnya filum moluska.
Mollusca adalah filum di dalam kingdom Animalia yang memiliki anggota paling banyak dan paling beragam. Jadi saat ini sudah ditemukan 75.000 spesies mollusca yang hidup di dunia. Dan 35.000 spesies yang sudah berupa fosil. Jadi banyak sekali di buku-buku teks yang menggambarkan ada fosil kerang gitu ya, fosil semacam siput. Karena mollusca ini punya cangkang yang mudah sekali membentuk fosil dan awet selama ribuan atau bahkan ratusan ribu tahun atau jutaan tahun gitu ya, sehingga banyak menemukan fosil mollusca. Nah, ciri khas dari mollusca ini adalah tidak memiliki segmentasi pada tubuhnya. Kemudian tubuhnya simetris bilateral, bisa dibelah dua ya, dari anterior ke posterior. Nah, selanjutnya Annelida. Kita telah pelajari Annelida pada praktikum minggu lalu ya. Jadi Annelida ini punya 3 anggota besar ya. Yang pertama adalah cacing tanah. Yang kedua adalah lintah dan pacet. Yang ketiga adalah polychaeta. Nah, kemudian ciri khas dari kingdom atau filum Annelida ini adalah tubuhnya memiliki segmentasi. Jadi ada ruas-ruas yang membagi tubuh anggota filum Annelida ini ke dalam suatu organisme yang berukuran panjang. Nah, kemudian ini memiliki rangka hidrostatik ya, yang menyebabkan tubuhnya fleksibel tapi kuat. Nah, terus kemudian juga memiliki usus otot yang bergerak secara longitudinal, itu artinya bisa memanjang, memendek, dan sirkular, bisa berputar ya. Seperti cacing kepanasan itu dia bisa berputar. Ya, kemudian memiliki sistem sirkulasi sudah tertutup ya, beda tadi dari mollusca itu masih ada yang terbuka. Kemudian memiliki organ untuk ekskresi, pengeluaran, dimana kalau tadi porifera misalnya, dia cuma punya mulut dan anus jadi satu, jadi masuk keluar dari situ lagi gitu, itu porifera ya. Selanjutnya untuk Annelida ini ada yang hidup di laut, ada yang hidup di darat, terutama di tempat-tempat yang lembab ya, seperti pacet. Terus kemudian ada yang hidup di air tawar seperti lintah itu tadi. Tubuhnya simetris bilateral, dan beberapa Annelida ini bersifat parasit. Tapi kalau cacing tanah itu sendiri malah kita membutuhkan ya, karena itu akan menggemburkan tanah. Nah, tapi di beberapa tempat, terutama di Eropa misalnya, itu populasi cacing tanah di beberapa daerah berkurang secara drastis karena dimangsa oleh cacing pipih Platyhelminthes, yaitu dia memangsa cacing tanah. Nah, kemudian ini chordata. Chordata ya, chordata, chord itu artinya tulang belakang. Jadi filum chordata ini memiliki ciri khas, yaitu dia memiliki tulang belakang. Bedakan dari yang tadi, invertebrata yang tadi tidak bertulang. Kalau ini memiliki susunan tulang belakang yang membentuk susunan tubuh utama ya. Kemudian ada notochord ya. Notochord ini adalah sistem serabut syaraf yang linier dengan tulang belakang. Nah, selanjutnya punya pharyngeal pouch. Ini adalah sepasang kelenjar ya, yang berkembang menjadi tenggorokan pada hewan-hewan tingkat tinggi. Kemudian pada ikan dia berkembang menjadi insang gitu ya, intinya untuk saluran pernafasan, karena dia sudah menganut sistem pembuluh yang tertutup untuk chordata ini, sehingga untuk pernapasan pertukaran oksigen tidak seperti yang tadi, invertebrata yang tadi, mereka pertukaran oksigen dari kulitnya. Jadi cacing itu dari seluruh permukaan kulitnya mengadakan pertukaran gas. Tapi kalau untuk chordata ini tidak ya, kita punya hidung, ikan punya insang, jadi punya organ khusus yang berfungsi untuk meregulasi pertukaran gas antara organisme dan lingkungan. Dan kemudian untuk chordata ini mempunyai ekor, tapi kalau manusia nggak punya ekor, punya tulang ekor ya. Jadi ada itu ekornya itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah definisi chordata. Ini chordata yang paling sederhana. Jadi seperti ini, ada tulang belakang ini ya, chord ya. Kemudian ada notochord atau serabut syaraf yang mengikuti tulang belakang. Punya mulut dan punya anus, ini chordata, dan punya sistem degradasi makanan atau sistem digesti makanan ini ya. Dan ada ekor.
Jadi ini chordata yang paling sederhana. Nanti kita lihat contohnya adalah urochordata ya, dari kelas atau subfilum urochordata. Jadi chordata ini ada 3 subfilum yang ini sudah kita pelajari juga di praktikum ya. Yang pertama adalah urochordata. Ya, urochordata adalah organisme laut yang tidak bertulang belakang, tapi jadi ini urochordata ini agak aneh ini. Kadang kita golongkannya sebagai invertebrata, padahal dia punya struktur tulang belakang dan punya mulut dan punya anus, tapi dia tidak bergerak. Masalahnya dia tidak bergerak dan bisa mensintesis selulosa, nanti yang saya ceritakan. Yang kedua cephalochordata, ini cuma punya 1 spesies anggotanya ya, karena sudah punah sebagian besar. Dan yang ketiga adalah vertebrata ya, atau hewan bertulang belakang sejati. Nah, yang pertama urochordata. Ini bentuknya seperti ini namanya tulip laut. Jadi memang seperti tanaman karena tidak bergerak dan mensintesis selulosa. Jadi urochordata ini hewan tapi bisa mensintesis selulosa. Nah, selulosanya ini sangat menarik ya, karena tidak mengandung hemiselulosa dan tidak mengandung lignin. Apa itu? Kayaknya tidak di biologi nih, itu udah agak rumit. Ya, jadi seperti ini tulip laut. Nah, di sini dia punya mulut yang banyak yang akan menyaring makanan dan punya anus di bawah sini. Ya, jadi memang bertulang belakang juga. Tapi masuknya adalah keras ke urochordata ya, tidak punya organ spesifik. Yang kedua, cephalochordata. Cephalochordata ini adalah cephalo itu artinya kepala. Nah, jadi dari kepalanya ini kemudian tulang kepalanya memanjang membentuk tulang belakang. Ini cephalochordata. Ini bentuknya mirip ular, tapi ini bukan masuk kepada kepada kelasnya reptil, bukan reptil ya. Karena bentuknya tidak bersisik, kemudian dia tidak memiliki taring, jadi tidak masuk ke kelas reptil, tapi justru ke subfilum sendiri, cephalochordata. Nah, karena cephalochordata ini punya permukaan luar tubuh yang sangat lunak, maka fosilnya juga sulit ditemukan untuk cephalochordata ini, sehingga sampai sekarang spesiesnya cuma 1 ini, ikan atau belut laut ini ya. Jadi prosesnya seperti ini untuk percabangannya. Yang pertama dari invertebrata, kemudian ada vertebrata, urochordata, dan cephalochordata ya. Kemudian berkembang pisces ikan, amfibia, reptilia, dan aves, dan yang terakhir berkembang mamalia. Jadi kalau orang-orang evolusi percayanya seperti ini. Baik, yang pertama adalah kita akan bahas satu-satu dari golongan vertebrata ini. Jadi tadi kita sudah bahas invertebrata tuh banyak, ada 9 ya. Jadi ada 9 invertebrata plus 1 kelas yang namanya chordata untuk hewan bertulang belakang. Nah, dari chordata ini dibagi 3 subfilum yang namanya urochordata, chordata, cephalochordata, dan yang terakhir adalah vertebrata. Nah, vertebrata ini yang paling sering berinteraksi dengan kita, makanya kita pelajari secara intensif. Ya, jadi yang pertama adalah pisces atau ikan. Ya, ikan ini juga nanti macam-macam. Ya, ikan ada hiu ya yang punya sistem yang sangat berbeda dengan ikan pada umumnya. Tapi ini yang saya bahas ikan yang umum saja ya. Jadi karakteristik sebagian besar ikan ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah ektotermik. Jadi suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungannya ya. Jadi untuk efisiensi energi ya. Nah, ini juga yang menyebabkan ikan itu tidak perlu tidur gitu ya. Ikan tidak pernah meram. Jadi ikan tidak tidur ya kan, karena memang sistem tubuhnya itu dia selalu mengikuti dengan lingkungannya, tidak punya yang namanya homeostasis. Nanti kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Yang kedua itu adalah insang, memiliki insang untuk pertukaran oksigen. Yang ketiga memiliki sisik, ya. Memiliki sisik untuk perlindungan. Yang keempat hidupnya akuatik ya, atau di perairan. Ya, ada beberapa ikan yang mampu bertahan sementara di darat ya, kayak ikan lele, ikan
sapu-sapu, ikan gabus. Terus yang kelima memiliki sirip yang berpasangan, dan yang keenam memiliki jantung yang terbagi menjadi dua bagian, dua ruang. Ini contoh jantung ikan, ada atrium dan ada ventricle. Oke, itu satu ya, Pisces. Yang kedua amfibi. Amfibi ini adalah makhluk yang hidup di dua alam, atau di air dan di darat. Ya, jadi berlawanan dengan ikan. Kalau tadi ikan ya, semua anggota Pisces itu halal. Tapi kalau amfibi, ini semua anggotanya adalah haram. Ya, karena di dua alam. Jadi amfi itu adalah dua, bi itu adalah bio, hidup ya, jadi hidup di dua alam. Yang pertama untuk amfibi, pada masa larva dia hidup di air ya. Kemudian setelah memasuki masa dewasa, jantungnya akan membelah sehingga ada dua ruang yang memungkinkan untuk bernapas di daratan atau di udara. Nah, untuk peredaran darahnya ini secara loop ya, atau berputar. Nah, amfibi ini memiliki kulit yang sangat menarik. Karena kulitnya ini mampu membuatnya beradaptasi baik di dalam air maupun di darat ya, sehingga banyak dipelajari untuk kulit dari katak ini. Nah, amfibi bernapas dengan kulitnya dan dengan paru-parunya. Kemudian jadi amfibi ini membutuhkan air ya untuk perkembangbiakan, termasuk untuk bertelur. Nah, makanya kalau pernah nonton film Jurassic Park ya, jadi DNA dinosaurus yang hilang itu digantikan dengan DNA katak padang pasir. Nah, namanya katak di padang pasir. Kapan dia bisa melakukan perkawinan? Pada musim hujan. Kapan hujan di padang pasir? Setahun itu paling cuma 1-2 hari saja. Dan saat ketemu katak lain, mungkin ketemu jenis kelaminnya sama. Nah, makanya katak padang pasir itu bisa melakukan perubahan jenis kelamin. Nah, begitu ini yang dimasukkan ke DNA dinosaurus itu, ini yang menyebabkan dinosaurus betina di Jurassic Park itu bisa melakukan perubahan jenis kelamin dan bisa melakukan proses fertilisasi ya, atau pembuahan, dan akhirnya bisa berkembang biak tanpa terkontrol. Nah, selanjutnya ini ada proses metamorfosis ya. Tadi karena ada dua fase itu tadi. Kemudian memiliki kulit yang lembut, halus ya, ada juga sih yang kasar ya seperti kodok gitu ya. Dan punya kelenjar-kelenjar di sepanjang permukaan kulitnya tanpa sisik dan tanpa cakar untuk amfibi ini. Ya, selanjutnya kelas yang ketiga itu adalah reptilia. Reptil. Nah, reptil ini contoh yang paling umumnya adalah buaya dan ular. Tapi di Indonesia kita punya yang namanya komodo. Ya, ini komodo hanya ada di Indonesia, makanya harus kita jaga benar. Ya, jangan sampai punah ya. Tapi ini katanya mau dibuka wisata eksklusif di Pulau Komodo ya. Mudah-mudahan tidak akan merusak habitat komodo dan menyebabkan komodonya punah. Nah, selanjutnya komodo ini hidup di mana, bukan komodo, reptil ini hidup di mana-mana kecuali tempatnya sangat dingin. Contohnya kayak cicak. Cicak itu bisa di mana-mana. Ya, memiliki kulit yang kering ya, dan memiliki sisik dari keratin. Keratin itu adalah bahan penyusun kuku manusia. Kemudian memiliki cakar dan bernapas dengan paru-paru. Ya, memiliki telur yang sangat keras ya, amniotik ya, makanya sering disebut ovipar ya. Kemudian memiliki organ Jacobson di lidahnya untuk mengecek kandungan udara, kandungan kimia di udara. Jadi seperti mencium dengan lidah lah, ibaratnya seperti itu. Makanya ular tuh menjulur-julurkan lidahnya itu untuk merasakan, mencium bau-bauan yang ada di udara. Ya, contoh lainnya juga adalah kura-kura dan penyu, itu termasuk golongan dari reptilia. Nah, selanjutnya setelah reptilia kita akan bahas mamalia. Ya, mamalia memiliki ciri yaitu punya rambut.
punya kelenjar mamae ya, atau kelenjar susu yang berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada anak dari bangsa mamalia. Nah, kemudian memiliki jantung yang terbagi menjadi 4 ruang ya, 2 atrium dan 2 ventricle. Kemudian memiliki paru-paru dan endotermik, artinya sirkulasi atau sirkulasi suhu tubuh itu terbatas di dalam, tidak berinteraksi dengan suhu lingkungan. Jadi itu mamalia. Termasuk manusia ini adalah anggota dari kelas mamalia. Oh, ini ada satu yang kurang ya, mungkin saya ceritakan saja, yaitu Aves ya. Aves itu adalah bangsa burung. Ya, burung dan ayam. Nah, yang spesial dari Aves ini adalah memiliki struktur tulang pada tangannya atau pada sayapnya, memiliki struktur tulang berongga sehingga sayapnya ringan dan mereka mampu terbang. Kemudian paru-parunya dilengkapi dengan kantung-kantung udara sebagai tempat menyimpan udara saat terbang di ketinggian di mana oksigen sangat tipis. Nah, kemudian pada bangsa Aves ini tidak memiliki saluran kencing ya, hanya memiliki anus sehingga ayam itu tidak buang air kecil, hanya melakukan pembuangan feses yang fesesnya lunak ya, berbeda dengan bangsa mamalia. Oke, selanjutnya dari mamalia ini ya, termasuk manusia, kita akan mempelajari sistem organ ya. Jadi sangat detail ini nanti dengan sistem organ, apalagi ini untuk jurusan gizi harus tahu. Karena kalau nanti ada kekurangan gizi akan berpengaruh terhadap organ tertentu. Manusia memiliki 10 sistem organ. Jadi mulai dari sistem pencernaan ya, yang bertugas asupan energi ke tubuh kita. Sistem respirasi, bertugas untuk pertukaran gas antara organisme dan lingkungan. Sistem peredaran atau kardiovaskular, mengedarkan nutrisi dan udara ke seluruh tubuh, juga mengedarkan racun kembali ke paru-paru untuk dibuang ya, atau CO2. Yang keempat, sistem syaraf yang mengatur bagaimana tubuh kita bekerja. Nah, nanti kita akan belajar bahwa sistem syaraf itu kompleks, bukan cuma otak ya. Jadi kita berpikir tidak hanya dengan otak, ada yang bilang dengan hati juga gitu ya. Tapi ada juga nanti dengan sumsum tulang belakang. Ya, selanjutnya sistem pelindung pada kita adalah kulit. Ini melindungi kita dari benda luar. Kemudian sistem rangka yang memberi bentuk tubuh kita, kayak amuba itu tidak punya rangka. Kemudian sistem otot yang membuat kita mampu bergerak, ini ya, sistem otot. Dan sistem yang ke-8, sistem endokrin atau sistem hormon ya, yang mengatur hormon-hormon dalam tubuh. Selanjutnya sistem limpatik atau sistem kekebalan tubuh yang mengatur pertahanan terhadap serangan virus dan bakteri dari luar. Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi yang memungkinkan manusia untuk terus berkembang biak. Nah, dalam pelajari sistem organ kita harus tahu 2 ilmunya. Yang pertama anatomi, yang kedua fisiologi. Jadi anatomi adalah struktur ya, ilmu yang mempelajari struktur bagian dari tubuh, organ, sistem organ. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari tubuh. Jadi anatomi dan fisiologi ini harus sejalan. Mata anatominya bagaimana bentuknya, fisiologinya untuk apa gitu. Nah, yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan secara anatomi dimulai dari mulut ya. Mulut, kemudian ada kelenjar ludah. Dulu ada 3 pasang kelenjar ludah. Bulan kemarin ilmuwan baru menemukan kelenjar ludah yang keempat yang berlokasi di belakang hidung. Nah, terus kemudian faring ya, di sini yang membatasi antara saluran napas dengan saluran makan. Jadi ada klepnya tuh. Karena ini hidung di atas, tapi nanti kerongkongan itu di belakang, tenggorokan di depan, jalur napas di depan. Makanya oleh hewan disembelih itu dipotong jalur napasnya di sini ya. Jadi tenggorokan, kerongkongan di belakang. Nah, setelah faring ya, itu ada esofagus ya, kerongkongan itu tadi. Kemudian lambung ya, tempat terjadinya pencernaan protein. Pankreas ya, pankreas ini menyediakan enzim-enzim yang digunakan untuk pencernaan di usus halus. Hati menyediakan enzim-enzim yang akan disuplai ke kantong empedu atau empedu. Empedu mengeluarkan enzim-enzimnya dan cairan empedu yang akan berfungsi untuk mencerna makanan di usus halus.
Usus halus itu berfungsi mencerna dan menyerap makanan. Selanjutnya usus besar berfungsi melakukan fermentasi terhadap sisa-sisa pencernaan makanan yang akan nanti persiapan untuk dibuang. Jadi ini fungsinya, fisiologinya adalah untuk mencerna partikel makanan sehingga bisa diserap dan dialirkan ke darah. Nah, ini adalah salah satu organ pencernaan yang namanya lambung ya. Jadi lambung itu adalah seperti kantong yang permukaannya itu berlipat-lipat seperti ini. Agar apa? Agar efisien dalam mencerna makanan. Nah, pada kondisi normal di lambung nanti pada waktu tertentu itu akan menghasilkan cairan lambung yang sifatnya asam. Kalau biasa makan jam 6, misalnya jam 12, jam 6, ya jam segitu nanti dikeluarkannya. Nah, kalau waktunya makan terus kita nggak makan, apa yang terjadi? Lambung tetap mengeluarkan cairan lambung yang sifatnya asam. Setelah keluar gimana? Lambung akan mencerna makanan. Padahal nggak ada makanan di situ. Jadi lambung meremas-remas tapi kosong. Kayak kantong kamu remas-remas, padahal nggak ada isinya. Apa yang terjadi? Kantongnya sobek. Pada saat kantongnya sobek gimana? Lambung sobek. Maka akan darah masuk ke situ, merembes darah ke situ. Begitu darah merembes, apa yang terjadi? Perih, kita mulai sakit. Itulah penyakit MAH. Nah, begitu ada darah di situ, bakteri akan datang yang namanya Helicobacter pylori. Ya. Bakteri datang, inilah yang menyebabkan tukak lambung atau penyakit MAH yang sudah kronis. Ya. Kalau sudah begitu bagaimana? Harus pakai antibiotik. Itu MAH. Jadi makanya harus selalu makan tepat waktu. Waktunya makan-makan. Nggak usah diet-diet ya. Nggak penting itu. Yang penting adalah sehat. Apalagi di tengah suasana seperti ini. Jangan telat makan. Nah, selanjutnya adalah sistem respirasi atau sistem pertukaran gas antara lingkungan dengan organisme. Nah, sistem respirasi dimulai dengan hidung. Masuk hidung. Di sini ada faring dan laring. Yang tadi saya cerita. Klep yang mengatur pertukaran antara udara dengan makan. Makanya kalau kita makan sambil bicara, masuk itu udara ke saluran ke saluran makan, sesak rasanya. Kalau masuk makanan atau minuman ke saluran napas, batuk kita, keluar itu lagi. Ya. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini adalah tenggorokan. Dan terakhir ada bronkius, ya, berupa penghubung atau cabang-cabang yang ke paru-paru, dan di paru-paru nanti ada alveolus atau kantung paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas dengan darah. Jadi fisiologinya adalah pertukaran untuk oksigen dan CO2. Ada inhalasi, menghirup udara, dan eksalasi, melepas udara. Jadi ini adalah paru-paru kita, ya. Ada alveolus yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian ada cairan di sini, cairan bronkus. Jadi misalnya saja sekarang yang COVID ini ya, identifikasi yang paling tepat itu adalah dari cairan dalam paru-paru ini. Ya. Tapi karena ini sulit dilakukan, makanya kemudian diambil swab atau usap dari hidung dan dari mulut, ya, dari faring dan laring namanya. Nasofaring dan laring. Ya, untuk dilihat apakah ada kultur bakterinya di situ. Nah, selanjutnya ini cabang-cabang kecil-kecil. Kenapa sih harus dibuat bercabang-cabang seperti ini? Agar efisien pertukaran udaranya. Makin halus cabangnya, udara pertukarannya makin lancar. Nah, ini arteri dan vena. Arteri itu adalah pembuluh yang kaya oksigen, vena adalah pembuluh yang kaya CO2. Nah, selanjutnya sistem kardiovaskuler, ya, atau sistem peredaran darah. Anatominya yang pertama ada jantung, organ yang berfungsi memompa darah kita. Jantung stop, udah game over. Dan yang kedua ada pembuluh darah. Ada arteri yang membawa oksigen, vena yang membawa CO2, dan ada pembuluh kapiler kecil-kecil yang masuk ke dalam sel yang nanti memberikan nutrisi ke dalam sel, masuk ke jaringan, beri nutrisi ke dalam sel. Fungsinya ini mentransfer ya udara, mentransfer nutrisi ya dari satu tempat ke bagian lain di tubuh kita. Nah, ini adalah gampang jantung. Ada 4 ruang dari jantung, ada 2 atrium dan 2 ventricle. Nah, ini tadinya waktu masih janin 1, terus belah jadi 2, 2 belah jadi 3, 3 yang ventricle nanti terakhir belah lagi jadi 4.
Nah, ada beberapa kasus yang ventrikelnya nggak nutup, itu yang menyebabkan jantungnya harus dioperasi. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah ya slide terakhir ternyata. Baik, demikian adalah kuliah dari Animalia. Ya, jadi tadi sudah belajar 9 film pada Animalia, kemudian belajar 3 subfilm pada Chordata, dan belajar 5 kelas pada vertebrata ya. Nah, jadi kemudian dari vertebrata ini yang paling penting adalah mamalia, dan di mamalia kita mempelajari sistem organ ada 10. Untuk pertemuan ini kita berhenti dulu sampai 3 sistem organ. Nanti 7 lainnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, demikian kuliah kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan terima kasih.